Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran akidah dan akhlak bersama Ustadz ya. Nah, pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu yang lalu, yaitu yang minggu sekarang kita akan mempelajari mengenai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam minggu yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai mukjizat para nabi dan rasul seperti Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, Nabi Musa dan yang lainnya. Sekarang kita akan mempelajari tentang mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, maka kita seperti biasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan ilmu kepada kita untuk menerima pembelajaran pada hari ini, dan juga agar ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita maupun orang lain ya pintar. Serta akan bacakan dari sini, Anda sekalian bacakan dari rumah ya. Baik. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wazidni ilman. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca doa sebelum belajar. Baik, kita akan lanjut ke pembelajaran pada hari ini. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan seorang nabi dan rasul. Nah, kemudian beliau menjadi nabi dan rasul yang terakhir. Jadi tidak ada seorang pun setelah beliau yang diangkat sebagai nabi maupun rasul. Jadi nak ya, jikalau nanti ada orang-orang yang mengaku sebagai seorang nabi apalagi seorang rasul, maka dia adalah seorang pendusta. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul yang terakhir. Ingat ya pintar ya. Jelas? Baik. Nah, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Jadi Rasulullah itu diutus bukan hanya kepada kaum muslimin, tapi kepada seluruh umat manusia. Sehingga beliau itu memberikan peringatan kepada orang-orang, bukan hanya orang Arab, tapi selain orang Arab pun beliau memberikan peringatan ya pintar. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahi beliau mukjizat yang kekal selama-lamanya. Dan mukjizat ini sampai hari kiamat. Apa itu Ustadz? Mukjizat beliau yang paling besar yaitu Al-Qur'anul Karim. Pasti anak-anak Ustadz di rumah punya Al-Quran ya pintar. Iya dong. Nah, Al-Quran yang kita pegang pada hari ini itu adalah mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, kenapa jadi Al-Quran dikatakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad? Karena ada 4 alasan ya pintar. Simak penjelasan yang Ustaz sampaikan dengan baik-baik ya. Yang pertama, Al-Quran itu dinyatakan sebagai mukjizat terbesar Rasulullah karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Dan bahasa Arab yang digunakan adalah bahasa yang fasih dan mudah. Dalam artian kita mudah dalam memahami Al-Quran. Kenapa? Karena ia menggunakan bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya anzalnahu Qur'anan, aku turunkan kepada kalian Al-Qur'an Arabiyyan, dengan menggunakan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, untuk atau agar kalian memikirkannya. Dalam artian maksud Allah agar kita mudah untuk mempelajari dan memahami Al-Quran.
Kita lanjut ya. Kemudian yang kedua yaitu tidak ada yang mampu menandingi susunan ayat Al-Quran. Jadi dahulu Rasulullah pernah menantang seseorang penyair agar dia menandingi ayat Al-Quran. Namun tak ada seorang pun di antara para penyair yang mampu menyandingi bagaimana bahasa yang Allah gunakan di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu ajarannya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kemudian yang keempat yaitu berita di dalamnya merupakan suatu kebenaran dan itu terbukti. Ustaz ulangin ya. Kenapa Al-Quran menjadi mukjizat terbesar Rasulullah? Satu, karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab yang fasih. Kemudian yang kedua, karena tidak ada satu orang pun yang mampu menandingi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, karena ajarannya memberikan rahmat bagi seluruh alam. Kemudian yang keempat yaitu berita di dalamnya merupakan sebuah kebenaran yang terbukti. Nah, lalu nak ya, selain Al-Quran, Rasulullah juga memiliki mukjizat yang lain, yaitu yang pertama Isra dan Mi'raj. Kemudian yang kedua yaitu Rasulullah pernah membelah bulan, kemudian bulan tersebut menjadi belah. Lalu kejadian ini disaksikan oleh sebagian penduduk yang berada di kota Arab kala itu. Artinya banyak sekali di antara para penduduk yang melihat Rasulullah membelah bulan. Nah, jadi di antara mukjizatnya Rasulullah yang kita pelajari pada hari ini ada 3. Yang pertama yaitu Al-Quranul Karim. Yang kedua yaitu Isra dan Mi'raj. Kemudian yang ketiga yaitu Rasulullah pernah membelah bulan. Nah, mungkin pada hari ini pembahasan kita hanya itu saja ya nak. Lalu untuk tugasnya anak-anak sekalian silahkan mengerjakan evaluasi yang kedua. Kemudian juga evaluasi yang pertama pada halaman yang ke-14 ya pintar. Satu ulangin pada halaman yang ke-14 kerjakan evaluasi 1 dan evaluasi 2 ya. Nanti dikirimkan seperti biasa kepada Ustadz menggunakan foto ya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kita pelajari pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ustaz memohon maaf. Kita akhiri pembelajaran kita dengan bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.